Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di antara keistimewaan dari agama Islam adalah kesempurnaan ajaran yang terdapat di dalamnya. Segala hal yang bermanfaat untuk umat manusia semasa hidup di dunia ini ataupun juga nanti di akhirat tidak luput dari penjelasan agama Islam. Begitu pula segala hal yang mengandung keburukan, mengandung unsur membahayakan, itu juga dijelaskan di dalam agama Islam. Tujuannya agar kita menghindari. Ada penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Untuk perinciannya diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan zamannya. Ada pula penjelasan-penjelasan aturan yang sangat detail, yang sangat rinci. Itu di antara ajaran Islam, aturan Islam yang dijelaskan secara rinci adalah masalah pembagian harta waris. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih waris ini. Tentu karena waktu yang singkat, untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas muqaddimah dasar dan gambaran umum. Karena memang untuk sampai ke perincian, sampai detail, itu tentu membutuhkan kajian berseri. Sebagai gambaran, pelajaran faraid ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari di Ma'had Umar bin Al-Khattab. Ini dipelajari kurang lebih dalam 3 semester. Dalam 1 semester setidaknya ada perkuliahan 14 kali pertemuan. Oleh karena itu, untuk kesempatan hari ini kita hanya membahas muqaddimah dasar saja
gambaran umum saja. Tujuan besarnya adalah seusai dari kajian ini kita memiliki pemahaman umum dan memiliki niatan untuk menerapkan aturan ini. Karena memang Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit dari umat Islam yang sejak awal sudah sentimen dengan pembahasan faraid ini, dengan pembahasan aturan Islam terkait pembagian harta waris. Boleh jadi dalam tanda petik orang yang sentimen ini merasa di pihak yang dirugikan. Pernah suatu saat itu waktu ada kajian faraid seperti ini di masjid tertentu, itu sampai ada yang bertanya, "Ustadz, mengapa sih kok dibahas-bahas seperti ini? Bukankah nanti cukup sajalah kita datang ke lembaga tertentu, ke KUA misalnya, untuk pembagian itu?" Nah, kalau saya melihat pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau yang bertanya ini tidak ingin itu dimunculkan karena beliaunya merasa dalam tanda petik pihak yang dirugikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita membahasnya melalui beberapa pertanyaan. Ini saya ringkas dari beberapa referensi yang ada serta pengalaman saya saat mengajarkan mata kuliah ini. Kurang lebih ada 20 pertanyaan. Nah, semoga waktunya cukup. Mulai dari langsung saja pertanyaan dan jawaban. Muncul nggih. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ilmu fikih faraid atau fikih waris? Ilmu fikih faraid atau fikih waris adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih, aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengetahui dua hal. Jadi poin penting dalam fikih waris itu dua hal. Yang pertama, siapa saja yang benar-benar berhak atas harta waris. Siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta itu dengan judul waris. Kemudian yang kedua, berapa kadar bagian mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, yang biasanya ditanyakan untuk mendalami fikih waris ini, aturan agama Islam ini, buku apakah yang bisa direkomendasikan untuk mempelajari lebih dalam tentang fikih waris? Nah, memang di sini banyak sekali Bapak Ibu buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan, baik yang berbahasa Indonesia
ataupun yang berbahasa Arab. Kalau di Ma'had Umar bin Al-Khattab, karena memang perkuliahannya, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab, maka buku referensinya itu berbahasa Arab. Untuk rujukan yang saya pribadi rekomendasikan berdasarkan pengalaman saya adalah buku Fikih Waris Mudah dan Praktis. Nah, ini saya bawakan bukunya. Saya tidak promosi, tapi tujuannya hanya untuk kemanfaatan saja, seperti ini. Ini disusun oleh Ustadz Hendra Hudaya. Ada juga yang versi bahasa Arab. Ini juga beliau yang menyusun, Ustadz Hendra Hudaya, Al-Manahij Al-Haditsah fil Mabahis Al-Mirathiyah. Selanjutnya, bagaimanakah hukum mempelajari dan menerapkan fikih waris? Untuk mempelajarinya itu hukumnya apa? Untuk menerapkan setelah mempelajari, setelah paham, itu hukumnya bagaimana? Bapak Ibu, untuk mempelajari sampai mahir, sampai paham betul, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu komunitas tertentu ada sebagian yang sudah paham betul dan bisa menjadi rujukan untuk bertanya, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Sedangkan hukum untuk mengamalkannya itu fardu ain, Bapak Ibu. Fardu ain. Setiap personal, setiap keluarga yang saat itu misalnya sedang proses pembagian harta waris, pembagian harta peninggalan, ini diwajibkan untuk menerapkan hukum ini. Banyak dalil yang melandasi hal ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terkait perintah belajar faraid, belajar fikih waris dan mengajarkannya. Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidu wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Wahai umatku, umat Islam, belajarlah fikih waris. Belajarlah, pelajari itu, dan ajarkanlah. Sesungguhnya ilmu waris itu saking pentingnya, seakan-akan ibaratnya menjadi separuh ilmu. Dan dia adalah yang paling awal ketika mendekati hari kiamat dilupakan oleh umat Islam. Memang kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Sedikit sekali kajian yang mengangkat tema ini. Bahkan seperti yang saya sampaikan di muka tadi,
Tidak sedikit loh Bapak Ibu, bahkan boleh jadi kita sejak awal sudah antipati, sudah sentimen terhadap fikih waris ini. Menurut pemahaman kita yang simpel, yang pendek, fikih waris itu pokoknya laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tidak adil itu. Karena sejak awal memiliki pemahaman yang sempit seperti itu, tidak komprehensif, belum lengkap, sampai-sampai menuduh seperti itu. Padahal itu aturan di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, bahkan dalam surat An-Nisa, mulai ayat 12 sampai seterusnya itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang faraid, tentang fikih waris. Di akhir ayat Allah berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah aturan-aturan Allah, sistem yang ditetapkan oleh Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kalau ditarik ke ayat sebelumnya, siapa yang menerapkan pembagian harta waris berdasarkan aturan Allah ini akan berpeluang besar mendapatkan surga. Sebaliknya di ayat-ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya, melanggar aturan-aturan tersebut, diantaranya adalah aturan dalam pembagian harta waris, maka mendapatkan ancaman Bapak Ibu. Tidak main-main ancamannya, dimasukkan ke dalam neraka dan di dalamnya ada siksaan yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita bersihkan. Mungkin kalau ada rasa sentimen, rasa punya pikiran buruk terhadap fikih waris ini, mari kita bersihkan hal itu, kemudian kita niatkan kuat-kuat untuk mengamalkannya. Nanti kita akan membahas bagaimana kita membantah orang yang mengatakan fikih waris itu tidak adil. Dan itu boleh jadi jawabannya juga tujuannya untuk melunakkan hati kita masing-masing. Selanjutnya, manakah dalil-dalil pokok untuk konsep pembagian waris dalam syariat Islam? Cukup banyak Bapak Ibu. Ini saya singkat saja, beberapa saja yang saya tulis. Kalau dari referensi 2 kitab ini cukup banyak detailnya. Ini saya cuplik saja. Di antaranya yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak waris kepada yang berhak. Jangan sampai dikuasai oleh hanya sebagian pihak saja, padahal ada pihak lain yang sebenarnya juga memiliki hak,
tapi karena misalnya tidak punya power, dia di pihak yang sungkan, tidak enak, khawatir ini dan itu, sehingga tidak punya kekuatan untuk menuntut. Ini ditekankan ada kewajiban untuk memberikan hak waris kepada yang berhak. Rasulullah bersabda, alhiqu al-faraidha bi ahliha. Berikanlah kadar-kadar harta itu, bagian-bagian waris itu kepada yang berhak. Kemudian ada pula dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7 dan seterusnya itu Bapak Ibu, rincian tentang pembagian harta waris. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan harta waris. Ini sebagai bantahan Bapak Ibu. Saat itu di masa-masa jahiliyah, yang punya hak untuk mendapatkan waris hanya di kalangan laki-laki saja. Sedangkan perempuan walaupun berposisi sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, karena saat itu dipandang tidak memiliki peran yang signifikan dalam mencari nafkah, itu diabaikan. Berbeda dengan syariat Islam, bagaimanapun kondisinya, laki-laki punya hak untuk mendapatkan hak waris, perempuan pun demikian. Kondisi berkelamin perempuan tidak menjadi halangan untuk mendapatkan hak atas harta waris. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk laki-laki punya hak bagian harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya atau sanak kerabatnya. Untuk perempuan pun demikian. Kemudian lebih lanjut di surat An-Nisa ayat ke-8 itu juga diterangkan, boleh jadi ada sanak kerabat yang berdasarkan sistem fikih waris tidak termasuk pihak yang mendapatkan harta waris. Mungkin karena terhalangi oleh ahli waris yang terdekat. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, kalau ada anak laki-laki dari pewaris orang yang meninggal dunia yang memiliki harta. Kalau ada anak laki-laki, maka saudara dari pemilik harta pewaris, saudaranya itu terhalangi Bapak Ibu, tidak bisa mendapatkan bagian harta dengan judul waris. Nah, kalau model seperti itu dia tidak mendapatkan bagian, ini ada anjuran. Tatkala sedang proses pembagian harta waris itu juga diberi, namun dengan judul yang berbeda. Kalau bahasa Jawa mungkin diperseni, diberi hadiah, atau kalau fikih mungkin bisa juga diberi judul diberi hibah, sedekah, atau yang lainnya. Di dalam Al-Quran, wa idza hadaral qismata
ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tatkala proses pembagian ada anggota-anggota kerabat yang tidak bisa mendapatkan harta waris karena terhalang misalnya, atau karena memang terlalu jauh hubungannya dengan si mayit. Datang pula anak yatim atau orang miskin, maka berilah mereka bagian. Berilah mereka bagian. Dan berkatalah perkataan yang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah keistimewaan atau nilai lebih dari penerapan fikih waris dibandingkan dengan cara yang lainnya? Karena memang Bapak Ibu, di masyarakat luas itu banyak sekali cara sistem dalam pembagian. Ada yang kekeh dengan model adat daerah masing-masing, dan itu ternyata beda-beda. Di daerah Padang misalnya itu punya ciri khas tersendiri. Di daerah yang lainnya punya ciri khas tersendiri juga. Nah, itu kalau dibandingkan dengan sistem fikih waris, sistem syariat Islam, kelebihan sistem syariat Islam fikih waris ini apa? Di antaranya adalah satu, ini adalah ketetapan Allah Bapak Ibu. Aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah itu Maha tahu bagaimanakah yang terbaik untuk umat Islam. Dan tidak ada keraguan bahwa Allah itu Maha adil. Kalau sampai Bapak Ibu terbesit dalam diri kita aturan ini tidak adil, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan menuduh bahwa Allah tidak adil. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian diantaranya lagi, ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kecenderungan manusia pada umumnya. Jadi dalam fikih waris itu anggota kerabat, anggota keluarga yang terdekat itulah yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan warisan. Secara nasab misalnya anak laki-laki atau perempuan, kalau tidak ada anak turun ke bawah cucu, dan seterusnya. Kemudian suami atau istri yang terdekat itulah ayah, ibu, itulah yang lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Dan secara umum kecenderungan manusia, fitrah manusia secara umum, dia akan merasa bahagia, merasa tenang kalau harta waris yang dia tinggalkan itu dinikmati, lebih bermanfaat untuk anggota keluarga yang terdekat. Itu. Kemudian di antara keistimewaan yang lainnya adalah sistem waris ini untuk menghindari agar harta waris tidak terfokus pada satu pihak saja, padahal ada pihak lainnya yang juga punya hak. Ini
tidak adil, mengapa mereka kok diam saja? Tidak ada sanggahan, tidak ada komentar. Besar kemungkinan karena mereka belum paham. Atau yang kalau dikhawatirkan sejak awal sudah Islamofobia, sejak awal sudah sentimen terhadap aturan agama Islam. Lebih lanjut untuk memperkuat ini, sebenarnya bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan itu terjadi hanya pada saat perhitungan harta waris ketika ada hubungan yang setara, Bapak Ibu. Ketika ada hubungan yang setara, misalnya sama-sama anak laki-laki, anak perempuan, sama-sama saudaranya si mayit, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan seterusnya. Ada hikmah yang disimpulkan oleh para ulama. Mengapa sih untuk anak laki-laki 2 kali lipat atau lebih banyak dari bagian perempuan? Mengapa kok seperti itu? Para ulama mencoba mencari hikmahnya, berusaha semaksimal mungkin. Maka ditemukan di antara hikmahnya adalah anak laki-laki ketika mendapatkan bagian warisan berlebih 2 kali lipat misalnya, kemudian anak perempuan mendapatkan hanya 1 bagian. Contoh sederhana misalnya ya Bapak Ibu, ahli warisnya hanya anak misalnya, tidak ada yang lain, benar-benar tidak ada yang lain, tidak ditutup-tutupi gitu ya, jangan sampai ditutup-tutupi. Benar-benar tidak ada yang lain, ahli warisnya hanya anak laki-laki dan anak perempuan. Misal harta waris yang ditinggalkan itu 300 juta misalnya, 300 juta. Maka di sini anak laki-laki mendapatkan 200 juta, anak perempuan mendapatkan 100 juta. Di sini harta anak laki-laki yang mendapatkan 200 juta lambat laun akan terus tergerus Bapak Ibu. Karena pihak laki-laki itu secara prinsip dasar memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Dia punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok, seterusnya seperti itu. Lambat laun akan tergerus angka 200 juta ini. Bahkan lebih lanjut misalnya ketika yang masih ada itu ibunya sudah, maksudnya butuh diberi nafkah karena si ayah sudah meninggal dunia, maka yang wajib memberi nafkah adalah anak laki-laki. Ini tergerus lagi, berkurang. Sedangkan 100 juta milik anak perempuan, ini mutlak milik anak perempuan. Dia tidak berkurang untuk orang lain, tidak. Berkurang hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau mau diinvestasikan utuh, tidak akan ada yang mencawe-cawe dari anggota keluarga yang lainnya. Dia tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada suaminya, dan seterusnya. Sampai jam berapa? Tidak apa-apa seandainya ini belum tuntas, karena filenya sudah saya kirimkan. Sampai jam berapa Bapak? 5:30 gitu. Pertanyaan yang biasanya muncul
tatkala pembahasan fikih pembagian waris ini, Ustaz, apakah diperkenankan jika pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan bersama? Begini loh Ustaz, kalau dibagi berdasarkan harta waris itu kami khawatir nanti kisruh, ada yang memutus hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Bagaimana kalau dibuat kesepakatan internal musyawarah keluarga, dibagi sama rata atau dibagi berdasarkan ketentuan kesepakatan, itu bagaimana? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, bila kesepakatan itu berupa sepakat untuk menerapkan sistem fikih waris, sudah pakai sepakat ini, kita ridho kepada Allah, bismillah, insya Allah ada hikmahnya, rezeki sing ngatur Allah, pokoknya semoga bismillah sehat semuanya, sepakat pakai sistem waris, ini malah sebuah keharusan. Bila kesepakatan itu berupa sepakat untuk meninggalkan aturan Allah, meninggalkan fikih waris dengan dilandasi tidak setuju. Tidak setuju. Lebih-lebih tuduhan-tuduhan tadi ya Bapak Ibu, tidak adil dan seterusnya. Ini sebuah kebatilan, kemaksiatan, pelanggaran, dosa yang harus segera ditaubati. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Bila ada misalnya di pembagian awal itu dengan model aturan fikih waris, dibagi berdasarkan aturan waris, boleh jadi satu pihak mendapatkan lebih banyak dari pihak yang lain, dibagi. Masing-masing pihak sudah tahu haknya, masing-masing pihak sudah punya wewenang mutlak